konsep sebenarnya sama aja ya. Kalau untuk yang soal ekuitas itu ya kita akan mencatat transaksi gitu ya selama satu periode ya. Kalau yang soal utama 2 tahun lalu itu berapa? 3 periode kalau nggak salah ya. Cuma tiap periodenya nggak terlalu banyak ya untuk transaksi ekuitasnya ya. Dan transaksi ekuitas itu biasanya komprehensif ya, dari penerbitan saham, kemudian baik saham biasa maupun saham preferen ya, penerbitan dengan menerima cash ya, penerbitan dengan menerima aset selain kas ya, maupun penerbitan untuk misalkan bayar biaya-biaya gitu ya, misalkan untuk bayar jasa konsultan dan sebagainya. Kemudian, nah transaksi ekuitas, transaksi penerbitan saham ya, itu kan nggak lengkap kalau misalkan nggak ada dividen. Nah dividen, kalau yang dikenalkan di principal accounting, kalian mengenal dividen dalam bentuk kas ya, kas dividen, kemudian dividen dalam bentuk saham ya. Jadi pemberian dividen ke pemegang saham dengan memberikan saham baru ya. Kemudian transaksi terkait saham treasury ya, buyback saham ya, dan juga bisa jadi juga ada share split ya. Yang perlu diperhatikan gitu kalau untuk soal ekuitas ya, terutama pada saat pengumuman dividen ya, itu hati-hati dalam menghitung jumlah lembar saham yang beredar. Ini kuncinya ya. Jangan sampai salah menentukan jumlah saham yang beredar pada saat tanggal pengumuman dividen. Karena basis atau dasar pengumuman dividen adalah jumlah saham yang beredar. Bukan yang authorized, bukan yang issued. Ya. Kalau yang authorized itu hanya kayak batasan ya, batasan bahwa ketika sampai dengan perusahaan ini berdiri gitu ya, itu maksimal jumlah lembar saham yang bisa diterbitkan adalah sekian. Itu adalah yang authorized. Ketika perusahaan mengotorisasi saham itu tidak ada jurnal. Itu biasanya ketika dalam rangka pendirian perusahaan ya. Nanti ada jurnal ketika issued ya maupun buyback ya. Yang issued belum tentu sama yang outstanding ya. Ini yang issued belum tentu sama yang outstanding. Kalau yang issued sama dengan yang outstanding, artinya tidak ada saham treasury. Ya, kalau yang issued sama dengan yang outstanding, tidak ada saham treasury. Kalau yang issued lebih besar daripada yang outstanding, itu artinya ada saham treasury. Ya. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan. Nah, di sini PT Arta Negara ini transaksi terkait ekuitasnya. Ya. Ekuitas itu ya kalau di perusahaan yang bentuknya korporasi ya itu secara umum ada 2 jenis, yaitu ekuitas yang berupa saham disetor atau modal disetor ya, yang berupa saham, dan ekuitas yang berupa return earning. Return earning ini adalah akumulasi ya dari bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemilik. Jadi yang enggak kalau ada laba enggak dibagikan dividen gitu ya. Nah, itu akan terakumulasi ke dalam return earning. Nah, bedanya ya kalau misalkan di perusahaan perseorangan, komponen ekuitasnya itu hanya terdiri dari modal Pak siapa gitu ya. Misalkan Pak Adi Capital ya. Jadi modalnya perorangan ya, Pak Adi Capital. Ini kalau yang tercantum ya, yang tercantum di neraca. Yang tercantum di neraca, kalau perusahaan perseorangan hanya ini Pak Adi Capital ya. Prive, nah prive itu enggak tercantum di neraca, tapi nanti tercantumnya di laporan perubahan modal ya, prive. Sama seperti dividen ya. Nah, ini kalau yang bentuknya korporasi ya, itu komponen ekuitasnya terdiri dari saham-saham ya, saham biasa ya, saham preferen ya, kemudian agio saham itu sama dengan share premium ya. Agio saham baik saham agio saham biasa maupun agio saham premium, kemudian return earning.
Nah, ini komponen secara umum perbandingan ya ekuitas untuk perusahaan perseorangan dan korporasi ya. Kalau yang partnership nanti kita bahas setelah UTS. Nah, kalau yang di korporasi nanti misalkan dia punya saham treasury ya. Nah, ini juga masuk ke komponen ekuitas tapi sifatnya dia mengurangi. Ya. Dia sifatnya mengurangi. Ya, kalau untuk yang saham treasury. Ya, kalau yang lainnya ini kemarin kita bahas ya saham biasa, kemudian saham preferen, agio atau share premiumnya dan return earning ini menambah ya, sifatnya menambah ekuitas, sedangkan kalau saham treasury dia mengurangi. Dividen nggak masuk di penyajian neraca ya. Dividen itu adanya di laporan laba ditahan, di laporan return earning ya. Nama akun boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau di kelas saya silahkan. Kalau di kelas lain silahkan sesuaikan dengan kebijakan dosen masing-masing. Ya. Yang penting konsisten. Ya. Trisuri yang mengurangi itu trisuri yang dijual apa yang dibeli. Ya. Trisuri yang dibeli, ya, yang di buyback. Ketika dijual kembali, kan saham trisurinya nanti akan berkurang. Ya. Kalau saham trisuri yang di sini adalah yang masih dimiliki, yang masih di buyback, yang masih dipegang oleh perusahaan. Ya. Jadi yang dari pasar, kemudian ditarik perusahaan. Nah, itu yang masuk komponen yang di sini. Share dividen nggak masuk neraca. Tidak, ya share dividen. Share dividen, kas dividen masuknya di laporan perubahan laba ditahan di return earning statement ya. Jadi nanti sebelum kita menyusun laporan ekuitas, kita akan susun dulu ya, sebenarnya kita akan susun dulu laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan gitu ya, return earning statement akunnya boleh disingkat, boleh asalkan tidak terlalu terlaluan ya. Misalkan misalkan kayak misalkan inventory gitu, nanti semuanya pakai asalkan tidak semuanya hanya berupa huruf gitu ya. Pokoknya boleh disingkat asalkan ya maksudnya yang masih masuk akal gitu ya. Nah, ini di return earning statement ya. Ya, jadi return earning statement. Jadi sebelum menyusun laporan ekuitas ya, sebaiknya kita menyusun dulu return earning statement ya. Return earning statement itu terdiri dari return earning awal. Ya. Return earning awal, kemudian ya ditambah net income. Net income ini akan menambah return earning ya. Ya. Kemudian yang mengurangi itu adalah dividen. Ya. Ya, dividen ini akan mengurangi ya. Baik cash dividen maupun share dividen. Ini akan mengurangi. Nah, jadi return earning awal ditambah net income dikurangi dividen. Ini akan kita peroleh return earning akhir. Ya. Return earning akhir inilah nanti yang muncul di laporan ekuitas ya, di bagian neraca, yang di bagian ekuitas ya. Neraca bagian ekuitas untuk yang return earning adalah return earning akhir yang di sini ya. Return earning akhir yang kita susun dari return earning statement. Itu masuknya di sini. Ya. Gitu. Ya, jadi sebelum menyusun ekuitas sebaiknya kita susun dulu return earning statement ya. Nah, karena di sini dividen itu mengurangi, makanya kan ini kalau di kelas saya boleh gitu ya. Pas menjurnal untuk dividen itu boleh langsung mendebit return earning, silahkan ya. Oke. Nah, itu informasi awal ya terkait ekuitas. Sekarang kita jurnal ya untuk transaksi PT Arta Negara selama tahun 2019 ya. Date description.
Debit, kredit. Pinjam kakak sekarang. Oke, sekarang transaksi. Oh, ini nggak pakai date ya, pakai angka gitu ya. Nah, transaksi nomor 1. Ditemukan kesalahan penghitungan beban penyusutan pada tahun 2018, di mana depreciation expense untuk equipment di tahun 2018 itu overstated sebesar 50.000. Ya. Nah, ini kalau ada kesalahan tahun lalu yang terkait laporan laba rugi ya. Expense ini kan pengaruhnya ke laporan laba rugi ya. Itu nanti kita akan sesuaikan kalau ditemukannya itu di tahun ini ya, di tahun 2019 nih. Kesalahannya tahun lalu ya. Kita jurnal depreciation expense-nya tahun 2018. Ketemunya di tahun 2019. Laporan laba rugi tahun 2018 itu sudah di closing ya, sudah ditutup. Nah, maka kalau dia ketemunya di tahun 2019, kita akan sesuaikan lewat return earning. Ya, kita sesuaikan lewat return earning. Nah, kalau ini ya, kita lihat efeknya ya. Beban depresiasi overstated. Nah, beban depresiasi overstated. Pengaruhnya ke net income apa? Net income-nya akan terlalu tinggi atau terlalu rendah kalau bebannya ketinggian? Rendah, Bu. Rendah. Net income-nya berarti under ya, understated. Nah, terlalu rendah. Kalau net income-nya terlalu rendah, maka return earning-nya nambah, Bu. Nambah. Terlalu rendah apa terlalu tinggi? Oh. Under juga kan ya? Under ya. juga, Bu. Ya. Karena kalau dari sini nih, net income itu kan akan menambah return earning. Ketika net income-nya ini kekecilan, maka return earning akhirnya juga akan kekecilan. Gitu ya. Understated. Ya. Nah, karena return earning-nya understated, karena ini kalau sudah ketemunya di tahun berikutnya, kita sudah nggak bisa pakai akun depreciation. Kita harus pakai akun untuk yang akun nominalnya ya, akun yang terkait laba rugi, kita harus menggunakan akun return earning. Ya. Karena return earning-nya itu terlalu rendah, agar benar ya. Nah, agar benar return earning-nya ditambah apa dikurangi? Tambah. Ditambah. Return earning bertambah, debit atau kredit? Debit. Di kredit ya. Return earning itu kan akun ekuitas ya. Akun ekuitas itu kredit ya. Nah, sebesar berapa itu? 50.000. Pasangan debitnya apa? Kalau depresiasi. Yang akun realnya. Nah, akun realnya akumulasi depresiasi. Itu. Nah, itu hiburan suara rebutan anak-anak biasa ya. Akumulasi depresiasi ya sebesar 50.000. Nah, gini ya. Nah, ini untuk jurnal koreksi ya, jurnal koreksi atas kesalahan tahun lalu yang ditemukan di tahun 2019 ya. Jadi kalau kesalahannya tahun lalu terkait net income itu akan kita sesuaikan ke return earning ya. Kita lanjut di nomor 2. Diterbitkan 5.000 saham biasa untuk paten. Ini berarti perusahaan menerbitkan saham tapi menerimanya bukan kas, tapi menerimanya paten. Nah, patennya ini nilainya ya, nilainya 52.000 ya. Berarti sisi debitnya apa? Paten. Paten ya, sisi debitnya paten. Kemudian sisi kreditnya kita akan catat share
capital ordinary, ya share capital ordinary. Nah, kita nanti lihat apakah ada share premium atau enggak ya. Nilainya, nilai patenya yang diterima 52.000 ya. Karena di sini ada nilai untuk paten, ya ini kita asumsikan sebagai harga pasar untuk aset yang kita terima, ya. Jadi patennya ini akan kita catat sebesar harga pasar dari aset yang kita terima, ya, 52.000. Kemudian share capital ordinary-nya ini akan kita catat sebesar 5.000 lembar, kita kalikan dengan par value-nya yaitu Rp5, ya. Ya, kemudian berarti share premiumnya, share premiumnya tinggal menyesuaikan ya, 52.000 dikurangi dengan 25.000. Nah, itu ya. Kalau misal ini kan aset yang diterima bukan cash ya. Nah, kalau cash sesuai dengan cash yang kita terima ya. Kalau ini patenya itu nggak diketahui harganya, tapi diketahui harga pasar saham. Maka nilai patenya yang kita gunakan yang mana? Pasar saham, Bu. Harga pasar saham. Kalau nilai patenya nggak diketahui, harga pasar saham nggak diketahui, pakai nilai apa? Appraisal, Bu. Pakai nilai appraisal. Tasdik udah canggih nih ya. Ya, jadi acuannya gitu ya. Sebenarnya kalau di buku disebutkan gini. Nah, untuk harga perolehan ya, untuk yang penerbitan saham dengan menerima aset selain kas, itu adalah harga pasar dari aset yang kita terima atau harga pasar dari saham yang kita terbitkan, mana yang lebih mudah ditentukan. Ya, mana yang lebih mudah ditentukan. Ya. Nah, kalau di soal dua-duanya ada gitu ya, dua-duanya ada, kalian pakai asumsi saja ya. Kira-kira yang lebih valid itu harga pasar dari aset yang kita terima atau dari harga pasar saham. Ya, kalian jelaskan untuk asumsi yang kalian pakai ya. Itu tadi ya. Jadi urutannya itu gini aja. Harga pasar aset yang diterima. Kemudian harga pasar saham yang diterbitkan ya. Kalau nggak ada, baru menggunakan harga appraisal. Itu ya. Lanjut, nomor 3. Diterbitkan 20.000 lembar saham biasa, nilai nominal nilai nominalnya Rp5 dengan harga pasar Rp8 per saham. Saham tersebut diterbitkan untuk mendapatkan sebidang tanah yang baru-baru ini diiklankan untuk dijual seharga 200.000. Harga iklan mencerminkan harga pasar nggak? Tidak, Bu. Tidak. Mengapa nggak? Lebih ke harga penawaran, Bu. Nah, lebih ke harga penawaran. Kalau mau mencari harga pasar tanah, gimana sih caranya? Mau nggak mencari harga itu? Ini kalau yang dari nanti yang prodi ASI MAP ya, manajemen aset publik, nanti apa harus tahu ini ya. Bagaimana sih mencari harga pasar gitu ya. Kalau di Pemda gitu ya, biasanya dia akan mengeluarkan list gitu ya. Jadi harga pasaran di kawasan tertentu gitu ya, itu harganya berapa ya. Nah, di soal yang ketiga ini yang diketahui untuk aset yang diterima untuk tanah adalah harga iklan. Ini bukan harga pasar. Jadi untuk lainnya tidak kita catat sebesar 200.000 ini enggak. Nah, kita akan gunakan harga pasar saham. Ya. Harga pasar sahamnya adalah Rp8, ya, di Rp8 kalikan jumlah lembar saham yang kita terbitkan yaitu 20.000. Nah, sehingga nilai tanah yang kita terima itu hanya 160.000, bukan 200.000. Ya. Untuk share capital ordinary-nya sesuai dengan harga parnya ya Rp5 kalikan 20.000 dan share premiumnya selisihnya ya 160 kurangi 100.000. Nah, berikutnya nomor 4.
dibeli saham Trisuri sebanyak 5.000 lembar seharga Rp9 per saham. Nah, ini berarti Rp9 ini adalah harga perolehannya ya, cost dari saham Trisurinya. Nah, kita jurnal untuk Trisuri share-nya. Nah, Trisuri share pada cash ya sebesar 5.000 kali 9. Nah, yang 9 ini, yang cost ini kita tandain, kita pegang gitu ya, bahwa ini adalah cost untuk yang saham Trisuri. Nanti akan jadi acuan ketika ada penjualan kembali saham Trisuri. Nah, kita harus selisihkan dengan yang Rp9 ini. Apakah nanti harga jual kembali saham Trisurinya itu di bawah Rp9 atau di atas Rp9 ya. Jadi di bawah cost atau di atas cost. Ya. Nah, ini di soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini ada penjualan kembali saham Trisuri ya. Dijual saham Trisuri sebanyak 3.000 lembar seharga Rp15 per saham. Nah, Rp15 ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada 9? Tinggi. Lebih tinggi ya. Kas yang diterima untuk penjualan kembali saham Trisuri ini berarti sesuai dengan harga jualnya, yaitu Rp15 per lembar, kita kalikan 3.000. Kemudian kita akan mengkredit ya saham Trisuri sesuai dengan cost pada saat perolehannya, yaitu 3.000 lembar kalikan costnya berapa? 9. Ya. Sehingga selisihnya akan kita catat sebagai Share premium. ya, share premium saham Trisuri. Ya. 45.000 kurangi 27.000. Oke. Lalu transaksi tanggal 6, nomor 6 ya. Nah, transaksi nomor 6 ini ada transaksi saham Trisuri lagi ya. Penjualan kembali saham Trisuri tapi di bawah ya, di bawah harga perolehan. Kalau di bawah harga perolehan, kita lihat yang transaksi sebelumnya sudah ada saldo share premium atau belum. Ya. Sebelumnya sudah ada ya, ini sudah ada saldo share premium. Kalau sudah ada saldo share premium, nanti selisihnya kita ambilkan dari sini dulu ya, kita debitkan dari share premium from Trisuri. Kalau nggak cukup ya, baru kita catat ya, baru kita ambilkan dari return earning ya. Kita terima cash ya, sebesar harga jualnya yaitu Rp7 kali 2.000. Kemudian kita kasih jeda dulu ya untuk yang debitnya. Lalu kita kredit ya saham Trisurinya sebesar 2.000 lembar kali harga perolehan awalnya yaitu yang Rp9. Nah, dapat 18.000. Selisihnya berapa ini berarti? 4.000. 4.000. Selisihnya 4.000. Cukup nggak ditutup dengan share premium Trisuri? Cukup. Ya, kita tutup dengan share premium Trisuri sebesar 4.000. Kalau nggak cukup, baru kita ambilkan dari return earning ya. Nah, next ya, pengumuman dividen ya. Ingat, untuk dividen ada berapa tanggal penting? 3. Ya udah saya sebutkan ada 3 tanggal penting ya. Yang di jurnal tanggal apa dan tanggal apa? Pengumuman dan pembayaran. Pengumuman dan pembayaran. Sip. Pas pengumuman ya kita akan umumin dividen, cash dividen ya. Dividen dulu. Cash dividen atau langsung boleh return earning juga silahkan ya. Nanti biar biar tercantum di return earning statement kita ke cash dividend dulu ya. Cash dividend kreditnya dividen payable ya. Timbul utang dividen ya. Dividen payable ini adalah bagian dari current liability ya. Dividen payable ini bagian dari current liability ya. Nah, kita akan cek nih jumlah saham biasa
yang beredar. Jumlah saham biasa yang beredar. Ya. Di awal ada berapa ini? Issued and outstanding ada 45.000 ya. Ada 45.000 nih. 45.000. Lalu cek yang nomor 1, ada saham beredar enggak? Enggak ada ya. Nomor 2 nambah 5.000. Nomor 3 nambah 20.000 ya. Kemudian nomor 4 ya, pembelian saham treasury berarti beli ya, berarti ada yang ditarik, berarti ini berkurang. Jadi nanti 45.000 tambah 5 ini ya. Tambah 5.000 tambah 20.000 dikurangi 5.000. Kemudian kalau pelepasan nambah ya, nambah 3.000 nambah 2.000. Nah, itu ya untuk kita hitung sebagai jumlah lembar saham biasa yang beredar. Berapa tadi? 45.000 ditambah 45.000 tambah 5.000 tambah 5.000 tambah 20.000 kemudian dikurangi 5.000 dikurangi 3.000 dikurangi 2.000. Itu yang 3.000 sama 2.000 di... Oh, kebalik ya. Oh, ini tambah. Oh ya sih. Tambah ya kalau penjualan kembali. Oke. Udah ya, nggak ada yang terlewat kan ya? Saldo awal, ini penerbitan, saham treasury, jual treasury. Ya. Totalnya untuk jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal pada tanggal ini ya, pada tanggal pengumuman dividen ini 70.000 ya. Diumumkan dividen tunai sebesar Rp1 per saham. Berarti 70.000 dikali 1. Ini ada pertanyaan. Saham treasury yang nanti ngurangin saham biasa yang beredar. Ya, saham treasury itu saham biasa ya, dari saham biasa yang beredar kemudian ditarik kembali. Gitu ya. Kalau ada akun share premium treasury di neraca parsial sebelumnya, apakah bisa digunakan untuk menutupi, ini tadi kalau terkait transaksi saham treasury ya, kalau di saldo awal ya, misalkan di saldo awal ini ada saldo share premium from treasury ya, itu bisa nanti untuk digunakan untuk untuk mendebit gitu ya, untuk melengkapi atau mengclosing jika ada gitu ya selisih penjualan kembali saham treasury di bawah harga perolehan. Apakah perlu membuat ledger? Kalau ledger enggak sih ya, enggak perlu ya. Ya, tapi ditunjukkan saja mungkin hitung-hitungannya ya. Untuk yang jumlah lembar biasa itu misalkan dari saldo awalnya berapa lembar ditambah dikurangi ya, ditambah yang diterbitkan dikurangi dengan yang saham treasury ya. Ya, berikutnya soal nomor 8 ya. Bayar ya, kita akan bayar dividen payable pada cash ya sebesar 70.000. Untuk treasury share di neraca awal, apakah mempengaruhi outstanding share saham biasa? Ya, ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini di saldo awal ya, di saldo awal itu ada treasury share ya, itu akan mengurangi yang di sini ya. Kalau yang share capital ordinary itu yang disebutkan di sini adalah yang issued ya. Share capital ordinary itu adalah yang issued. Jadi untuk menghitung yang outstanding itu adalah yang issued dikurangi jika ada di sini nanti saham treasury. Ya.
Jadi yang di sini yang share capital ordinary itu yang issued, kalau ada share treasury share berarti nanti akan akan dikurangkan ya untuk menghitung jumlah lembar saham yang outstanding. Oke. Kemudian nomor 9. Nomor 9 diumumkan share split. Nah, share split apakah ada jurnal? Tidak ada. Tapi tetap bikin memo ya. Nah, sebisa mungkin jangan dikosongin gitu ya. Bikin memo ya. Memonya itu nanti harga parnya gitu ya. Nah, harga par menjadi berapa ya. Kemudian jumlah lembar saham beredar menjadi berapa gitu ya. Harga parnya ya awalnya berapa ini? Amarnya Rp5. Kalau ini share splitnya 5-for-1 berarti harga parnya jadi berapa? Satu ya, harga parnya jadi 1 ya. Jadi Rp1 per lembar. Nah, jadi Rp1 per lembar. Kemudian jumlah lembar saham yang beredarnya jadi berapa? 350.000. Ya, jadi 70.000 kali 5. Ya. Pengaruhnya ke ekuitas nggak ada, ya. Karena ini hanya istilahnya memecah gitu ya, membagi harga, memecah harga dan meningkatkan gitu ya, mengkalikan jumlah lembar saham yang beredar. Kalau pengaruh ke total ekuitas yang di sini nih, total ya, total angkanya, total nilainya itu nggak ada ya untuk yang share split ya. Nah, kemudian oh sayang ya. Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Ya, maaf. Oke ya, bentar lagi ya nih. Nomor 10. Dividen saham sekarang ya. Dividen saham untuk yang small ya. Nah, dividen saham untuk yang small. Ini silahkan kalau mau menggunakan yang harga pasar atau harga par ya. Nah, tapi kalau di buku kalau untuk yang itu kita ini pakai yang itu ya. Kita pakai yang harga pasar ya. Nah, kita pakai yang harga pasar ya. Kalau yang large par ya, nggak ada perbedaan kalau yang large ya. Kalau yang large selalu harga par. Tapi kalau yang small ya, itu kalau yang di buku di prinsipal biasanya nyebutinnya harga pasar. Tapi nanti ketika kalian belajar AKM itu disarankan gitu ya, disarankan menggunakan harga par ya. Ini kalau kita menggunakan kita asumsi harga pasar ya, ketika pengumuman dividen maka akan kita catat debit ya, share dividen. Kemudian kreditnya itu ada share dividen distributable dan selisih harga par dan harga pasar ada share premium ordinary ya, share premium ordinary. Share dividennya kita peroleh dari mana ya? Kita peroleh dari jumlah lembar saham yang beredar. Yang beredar tadi jadi ini ya, ingat ya, jadi yang terakhir 350.000 ya. Dikalikan harga parnya menjadi Rp1 ya. Dikalikan persentase pemberian share dividen yaitu 10%. Oh ya, sorry, ini bukan harga par ya. Tadi kita pakai asumsi harga pasar. Harga pasarnya yang 7 ya, yang 7 di sini sebutkan Rp7 ya per saham ya. Nah. Ya, jadi saya ulangi, ini adalah share dividen dari mana? Dari jumlah lembar saham biasa yang beredar dikalikan dengan harga pasarnya Rp7, kalikan persentasenya pemberian share dividen yaitu 10%. Kemudian yang kita catat di share dividen distributable adalah jumlah lembar saham biasa yang beredar kali harga par. Nah, kalau ini harga par. Kalikan 10%. Ya. Share premium ordinary tinggal selisih ya, 245 kurangi 35. Itu. Ini kalau pakai asumsi harga
pasar ya. Nah, kalau pakai asumsi harga par ya, itu jurnalnya hanya share dividen ya, dan kreditnya share dividen distributable sebesar yang 35 ini ya. Jadi tidak ada share premium ya kalau untuk yang menggunakan, kalau pakai asumsi yang harga par ya. Saya lanjutkan dulu jurnalnya ya, saya selesaikan jurnalnya. Diterbitkan saham untuk dividen saham ya. Ketika penerbitan dividen saham berarti kita akan debit share dividen distributable dan kita akan terbitkan share capital ordinary ya sebesar 35.000. Kalau ini nggak ada perbedaan ya untuk asumsi yang harga pasar dan harga par. Jurnalnya sama. Share dividen distributable pada share capital ordinary sebesar 35.000. Lalu nomor 12, diumumkan pembagian dividen tunai per sebesar 0,5 per saham. Oh, ini dividennya setahun 2 kali nih. Pengumuman dividen tunai ya. Kita catat di cash dividen pada dividen payable. Jumlah lembar saham biasa yang beredar jadi berapa nih? Ini ya awalnya ya 350.000 ya. Tambah berapa dari hasil penerbitan dividen saham? 10% kali 350.000 lembar ya kan tadi. Share dividen hanya dari share ordinary saja ya Bu. Karena di soal ini oh ya share dividen yang ini ya. Share dividen dari share ordinary iya ya. Jadi share dividen hanya dari share ordinary saja iya. Kemudian apa lagi nanya nih? Kok saya nggak bisa scroll ke atas? Mengapa dividen yang share dividen dapat mengurangi return earning? Oh, karena dividen itu memang dia kontra akun gitu ya, kontra akun dari ekuitas ya, dan kontranya itu kalau dividen memang diambilkannya itu dari return earning gitu ya. Jadi dividen itu kan bagian dari laba yang dibagi gitu ya, bagian dari laba yang dibagi. Nah, laba itu akumulasinya kan ke return earning ya. Jadi baik yang berupa cash ya maupun berupa share ya, itu akan mengurangi return earning ya. Nah, di sini yang untuk yang cash dividen yang berikutnya yang di nomor 12 ini jumlah lembar saham biasa yang beredar kita peroleh 385 ya. Yang terakhir tadi 350.000 setelah share split ditambah 35.000 dari pemberian dividen saham ya. Nah, ini berarti cash dividennya 385.000 kali setengah. Ya. Oke. Transaksi yang nomor 13 pengumuman net income ya. Net income itu akan kita catat ke income summary ya. Kalau income nah, itu akan menambah return earning ya kan. Nah, ini makanya kita akan catat income summary ya. Income summary pada return earning ya sebesar 250.000. Nah, ini jurnalnya ya. Saya akan coba jawab dulu pertanyaan yang ada. RE kontra dividen. Iya, dividen itu kontra account dari return earning atau dari ekuitas. Dia kayak prive ya kalau di di perusahaan perorangan. Kalau menggunakan harga par harus diberikan asumsi awal ya. Ini ya.
Ya kalau menggunakan, kalau di kelas saya boleh gitu ya, boleh pakai harga par, boleh pakai harga pasar kalau untuk yang small share dividend ya. Tapi kalau yang di kelas lain mungkin tolong sesuaikan dengan apa yang diajarkan atau kebijakan dari dosennya ya. Apakah hanya sesuai yang di buku gitu ya. Kalau di buku prinsipal itu biasanya pakai harga pasar gitu ya. Jadi langsung saja harga pasar atau memang diperbolehkan juga menggunakan yang harga par ya. Untuk share split itu outstanding atau yang issued, yang outstanding ya. Maksudnya yang outstanding sama yang itu ya. Kalau misalkan ada yang treasury juga, oh ya, yang treasury juga termasuk yang di share split ya. Tapi nanti kalau yang di memo ini, karena nanti yang jadi acuan gitu ya untuk transaksi berikutnya itu biasanya yang outstanding, maka apa yang di memo sebaiknya ditulis aja ya yang apa yang beredar itu berapa ya. Kalau ada treasury-nya boleh dituliskan yang treasury-nya juga di split juga ya. Kalau pas split treasury-nya ikut di split ya. Cost dari treasury-nya bagaimana Bu? Di split juga. Iya, berarti kan menyesuaikan ya karena apa? Jadi setengahnya gitu ya. Jadi cost-nya juga menjadi apa? Kalau sahamnya itu berkali jadi 2 kali lipat, berarti cost-nya juga kita pecah jadi setengahnya ya. Kalau nanti ada saham treasury ya. Oke. Sudah, masih ada yang Izin bertanya nanti. Ya, silahkan. Nanti kalau misal dalam saham beredar itu ada saham treasury yang outstanding gitu, berarti tadi kan kalau saham treasury-nya kan nilai parnya Rp9, terus saham biasanya Rp5 gitu. Berarti kita bagi dua gitu ya, Bu? Iya. Ada yang Rp1, ada yang Rp4,5. Kalau apa? Kalau Yang buat treasury-nya. Kalau misal kalau belum buat dijual, treasury-nya misal belum iya belum dijual tuh. belum dijual, tapi ada 2 kali gitu ya. Ada 2 kali. Enggak, Ya, kalau misalkan belum dijual, tapi misalkan ada share split, ya ada share split, maka yang saham treasury ikut di split juga ya. Jadi cost-nya ikut di split juga. iya gitu. Berarti Ya, yang split itu cost treasury-nya kan, Bu? Bukan ya, ikut bukan ikut yang Rp1 itu. yang cost-nya yang misalkan tadi kan kalau di sini misalkan belum dijual tadi 9. 5.000 per ini 9 kan ya. Kalau ini Ya, di split yang 5 for 1 berarti kan saham treasury-nya jadi 25.000 ya. ya. Ya, berarti Terus yang 9-nya harganya, jadi 9/5. oh iya. Ya. Berarti harganya dibedakan gitu kan, Bu? Ya, harganya berarti apa jadi acuan barunya adalah yang setelah share split. Ya. Ya, gitu ya. Jadi saham biasanya Rp5 bagi 5, Dibagi 5. terus yang Set saham treasury treasury-nya 9 jadi Rp9 5. bagi 5. Iya. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Nah, kalau misalkan ada dua harga, dua cost saham treasury. Dia 2 kali nih misalkan ya, dia 2 kali buyback dengan harga yang berbeda. Dia 2 kali buyback dengan harga yang berbeda. Yang pertama nih misalkan dengan harga 9, yang berikutnya dengan harga misalkan 8. Nanti pas penjualan kembali saham treasury gitu ya, itu gimana? Pakai harga rata-rata atau FIFO? Kita coba cek jawabannya apa. Vivo ya, pakainya Vivo ya. Nanti kalau ada dua harga saham treasury, kalian pakainya Vivo ya. Jadi dilihat layer ya untuk yang dengan cost 9 itu berapa lembar, misalkan dengan cost yang 8 itu berapa lembar gitu ya. Oke. Ya, ini untuk jurnalnya ya. Kemudian diminta juga di sini jurnal penutup terkait net income dan dividen.
Ini yang untuk yang net income yang ini ya, income summary pada return earning. Kalau untuk yang dividen nanti untuk yang ini ya, untuk yang akun-akun dividen ini tinggal dibalik aja ya. Tinggal dibalik aja, tinggal di closing ya, return earning pada dividen gitu ya. Ini jadi dividennya kalian kumpulkan ya. Cash dividennya totalnya berapa, share dividen totalnya berapa ya. Baru nanti di closing ke return earning ya. Jadi nanti untuk jurnal penutup dividen ya, kalian jurnal ya return earning ya pada cash dividend dan pada ini ya share dividend, semuanya ditutup ke return earning ya. Nanti di total ya angkanya berapa ya. Berikutnya untuk yang return earning statement ini nanti kalian lengkapi sendiri ya. Saya untuk susunannya ya, return earning statement. Return earning awal, kemudian nanti ditambah net income. Net income-nya kan sudah diketahui tadi di transaksi nomor 13 ya. Dikurangi dividen. Nanti ketahuan return earning akhirnya berapa ya. Nah, kalian catat di sini. Kemudian equity section-nya. Equity section. Ya. Equity section kalian sajikan ya. Share capital ordinary ya. Berapa? Kemudian ada share premium ya. Share premium ordinary. Ini kebetulan transaksi ini tidak ada itu ya. Tidak ada apa? Tidak ada saham preference ya. Kemudian total return earning-nya berapa? Return earning yang tersaji di equity section ini adalah return earning akhir ya, yang kalian hitung nanti di return earning statement. Itu ya. Ini silahkan nanti dilengkapi sendiri ya. Nanti filenya akan saya bagi ya, akan saya bagi. Kalau yang bukan kelas saya mungkin nanti minta aja ya, minta ke teman-teman yang dikenal di kelas 21 dan 22. Itu ya. Oke. Kalau dari awal pakainya return earning gimana? Ya berarti kalian nanti bikin T-account gitu ya, bikin T-account untuk return earning. Kalau dari awal nggak pakai return earning, sebaiknya kalian gunakan T-account ya, sehingga nanti ketahuan itu ya, saldo return earningnya akhirnya langsung ya. Jadi kalau dari awal pakai T-account, nanti return earning-nya ini ya, return earning yang di sini, ini adalah return earning yang ada di buku besar ya, return earning yang ada di T-account, tinggal kalian tambahkan net income. Yang cash dividen sama share dividen tidak perlu dihitung lagi karena sudah muncul di T-account. Gitu ya. Kemudian kalau treasury yang dijual tadi di statement of financial position masuk mana Bu? Ya. Kalau sudah yang dijual kan berarti sudah nggak muncul ya, karena kan kalau kita buat nih kita buat T-account gitu ya untuk yang saham treasury, awalnya kan di sini tadi awalnya di sini 45.000 ya. Awalnya di sini 45.000. Kemudian dari transaksi yang nomor 5 ini berkurang 27.000, berarti dikredit 27.000. Kemudian dari transaksi nomor 6 ini berkurang lagi 18.000. Udah. Saldonya berapa ini? Ya, 45.000, 45.000. Berarti nol kan ya? Nah, debit sama dengan kredit. Berarti tidak ada saldo akun treasury ya. Jadi munculnya ya kalau saham treasury itu kalau masih ada saldo debitnya gitu ya. Misal ya treasury share 45.000 yang terjual baru 18.000 ya. Berarti masih ada saldo ya, masih ada saldo untuk saham treasury sebesar 27.000.
saldo inilah yang 27.000 yang nanti muncul di equity section ya, yang muncul di equity section yang di sini ya, sebesar 27.000 pengurang nilai ekuitas. Gitu ya. Kalau di soal ini kebetulan saldonya habis nih untuk saham Trisuri ya. Jadi yang muncul di equity section itu adalah saldo ya, dari yang sudah di buyback dikurangi dengan yang sudah dijual kembali. Tadi yang raise hand siapa? Silahkan sebelum azan. Isikan return earning statement-nya. Oke, kita isi return earning statement-nya. Return earning awal tadi berapa di sini? 260.000 ya. 260.000. Net income-nya 250.000. Cash dividennya sudah ada yang menghitung berapa totalnya? Cash dividennya di sini 70.000 dan 192. Ya. Sama dengan ini ditambah ini ya. Kemudian share dividennya ini 245. Oke. Berarti return earning akhirnya adalah return earning awal ditambah net income dikurangi, ingat ya, dividen mengurangi, dikurangi dividen. Ya. Return earning akhirnya adalah 2.500 ya. Itu nanti masuk ke sini 2.500. Tuh ya. Share capital ordinary silahkan dibuat T-account-nya nanti kalau biar mudah, termasuk juga share premiumnya ya. Nanti dibuat T-account atau buku besar ya untuk mengisi saldo share capital ordinary dan share premium ordinary.